Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis drain oli Upsol ya. Kental karena ini ada campuran minyak silikonnya, terus warna merah. Karena terakhir dikasih oli samping GGI ya, oli 2T GGI. km. Terus untuk oli penggantinya adalah Piccoli Kenwa. Ironinya kalau ada tulisannya ini daya tahan oksidasi sehingga oli tidak mudah menjadi hitam dan aus, dibanding oli lain malah buruk ya. Banding Upsol, Benzoil, Mestranesa 40 itu kalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah pakai oli Piccoli Kenwa ya. Impresi awal mesin ini termasuk halus ya, jadi aditifnya ada, cuma perasaan kok kalah halus daripada ketika pakai oli Upsol Impero yang kemarin ya. Jadi Upsol Impero itu mulai sampai dengan pemakaian 2500 km itu halus suara mesinnya kalau awal berangkat. Waduh, ini juga oli Piccoli Kenwa-nya sudah mulai terasa agak kasar suara mesinnya ya. Jadi ini rupanya secara kekentalan termasuk kurang kental ya kalau sudah mesin panas ya. Entah mengapa kok cepat sekali encer. Additive viscosity index improvernya pakai banyak ya. Kalau istilahnya mungkin bisa disebut viscosity indexnya rendah, jadi pas panas enggak, kalau panas terlalu encer. Iya, wes mulai asak-asak ya. Kemarin pakai Upsol nggak kayak gini. Jadi Upsol yang kemarin itu penulis hentikan karena rasanya itu sudah mulai berkurang. Kalau mesin dingin, kalau awal berangkat, kalau belum dipakai kencang, itu
Upsol itu halus ya, tapi begitu udah dipakai kencang jadi nggak halus lagi. Jadi ya penulis pengen coba kalau pakai oli Upsol yang single grade, entah ada atau tidak. Kalau ada penulis akan beli, atau Upsol yang untuk diesel mungkin ya, karena dari bahan oli jelas dari hasil panggang oli itu bagus ya, bahannya tetap bening agak lama, bener-bener bening agak lama. Kelemahannya cuma lebih cepat menguap saja, tapi ya sekarang oli-oli modern ya kayak gitu. Cuma yang lebih beningnya ini loh yang termasuk jarang, kayaknya bahannya beda dari kebanyakan bahan oli lainnya. Kelemahan dari Upsol itu rasanya cuma dari shear stability saja, karena kalau misal ya habis jalan gitu ya, terus berhenti sebentar itu jadi halus lagi. Jadi penulis sering habis jalan terus berhenti berangkat lagi itu halus. Nah, karena sifat yang seperti itu, penulis tidak nambahkan minyak goreng, tidak nambahkan oli samping dulu. Penulis nambahkan minyak silikon. Minyak silikon kalau sekarang sih rekomendasi Inosol ya. Kalau Shin-Etsu takutnya kena palsu. Ya Shin-Etsu yang penulis beli juga rasanya aneh, kok encer banget ya Shin-Etsu, padahal itu 1000 CPS. Penulis tambahkan sekitar 10 ml ya, lebih mungkin. Tujuannya ya untuk mengurangi gelembung, karena penulis curiga suara kasarnya itu karena gelembung. Ya entah karena minyak silikon itu kental atau karena gelembungnya berkurang, sifat suara kasar setelah dipakai itu jadi berkurang. Kasarnya tapi masih ya, masih tetap terlindungi oleh aditif. Jadi kasarnya adalah masih ada aditifnya. Kalau disamakan mungkin ya mirip dengan oli Federal Supreme XX ya, oli Upsol ini. Jadi masih ya suara sak-sak, tapi masih tetap termasuk halus. Jadi kalau dibanding motor lain ya lebih kasar motor lain ya. Tapi ya penulis berpikir kalau misalnya olinya terlalu encer, pastilah lama-lama aditifnya akan kalah. Dan di pemakaian kemarin kira-kira 210 km itu aditifnya wes kalah. Jadi mulai dari awal pakai sampai 210 km aditif dari oli Upsol itu memenuhi. Jadi ketika gas dilepas ya, habis di player gini, RPM nya nggak cepet turun, dipakai kencang juga enak. Cuma ya ketika sudah 210 km itu sudah mulai nggak enak. Setelah 210 km penulis tambahkan oli samping GGI, dan ya jadi lebih licin sih emang. Tapi kira-kira kalau disebut bertahannya berapa lama, mungkin ya bertahan cuma 2 hari atau sekitar 80 kilo lah ya, kalau untuk motor penulis. Jadi ya penulis putuskan untuk ganti oli saja. Secara keseluruhan oli Upsol menurut penulis termasuk oli layak pakai ya. Bisa dibandingkan dengan oli standar API, oli yang ada logo API-nya. Jadi dibanding dengan oli yang ada logo API-nya, menurut penulis setara lah, layak lah. Jadi boleh dipertimbangkan. Pemakaian 250 km itu kan ya di motor penulis ya. Kalau di motor lain ya pastinya bisa lebih lama lagi. Ya mungkin 3000 km mungkin ya kalau mesin sehat.
motor penulis ya nggak bisa dipakai contoh karena kondisinya kurang begitu enak motornya. Terus apa maneh, itu oli motor laki ya, jadi mestinya dipakai motor cewek juga ya oke saja. Terus apa maneh, oli Upsol sendiri harganya kan murah ya, jadi itu oke. Cuma masalahnya kan kemarin cuma 800 ml, karena 800 ml termasuk kurang itu ya, termasuk nggak begitu cocok ya untuk motor penulis, karena biasanya penulis pakai 1 liter. Oh, pantas apa, oli apa jenenge, oli Piccoli ini dijadikan olinya Herex ya, karena setelah dipakai ngebut terasa lebih licin. Ini ada aditif yang bikin lebih licin kalau digeber, entah aditifnya model apa, tapi makin licin ketika digeber itu ya cocok lah untuk balapan ya, kira-kira hampir sama dengan oli Eni gitu ya. Cuma ini kalau dipakai pelan kok kasar, dipakai pelan kok gak begitu sip ya. Jadi sepertinya aditifnya mirip dengan aditifnya oli Eni ya, Eni SI40 terutama, yang halusnya adalah di RMM tinggi. Jadi mungkin Eni itu oli Herex juga ya. Jadi penulis ini beli oli Piccoli Genwa ini karena ada yang bilang bahwa oli ini oli hebat ya, oli balap, oli Herex, tim balap, tim Herex yang balap jalanan juga itu katanya menggunakan Piccoli Genwa. Penulis sebelumnya sudah nyoba oli Piccoli kan ya, oli Piccoli yang 20W50, tapi ya karena katanya Genwa yang dipakai ya wis lah, penulis akan coba Genwa. Yang Piccoli 20W50 sebelumnya ternyata tidak memuaskan karena bahan olinya cepat jadi apa jenenge ya, cepat jadi rusak. Apa sih lali besan, nanti penulis lihat lah. Oh posisi omongan Piccoli Genwa Piccoli apa jenenge Ultratech yang sebelumnya yang 20W50. Terus yang sekarang Piccoli Genwa ini untuk dari sisi kekentalan menurut penulis nggak begitu jauh beda ya dari Piccoli 20W50. Jadi bisa aja ya sebenarnya olinya hampir-hampir mirip, cuma dikasih label beda aja. Oh yang ini kasih 20W50 lah, yang ini kasih tulisan 10W40 lah. Padahal ya secara kekentalan hampir sama saja, atau mungkin yang 20W50 itu pakai pengental yang jauh lebih banyak. Tentu oli dengan pengental dengan ya biasanya penulis sebut additive viscosity index improver itu kental lek diem toh, begitu kalau dipakai jalan jadi cepat sekali encer. Jadi penulis paling nggak suka oli yang mengandung bahan viscosity index improver. Ya bisa jadi seperti itu ya. Jadi oli 10W40 nya ini lebih bagus karena viscosity index improvernya lebih sedikit. Jadi secara dipakainya kekentalan Piccoli 10W40 bisa aja lebih bagus daripada yang 20W50. Karena yang 20W50 kekentalannya akan jauh berkurang ketika dipakai, karena aditif pengentalnya itu akan jadi encer sekali ketika sudah dikocok-kocok. Untuk olinya sendiri nih, dari kesimpulan sementara, oli Piccoli ini jadi kayak makin halus ketika dipakai kecepatan tinggi. Jadi aditifnya
bekerja di kecepatan tinggi, tapi mungkin aditif ZDDP nya kurang ya, jadi ketika kecepatan rendah nggak begitu halus. Jadi ini oli cocoknya kalau dipakai RPM tinggi terus, tapi tentu ya namanya aditif suatu saat akan hilang, habis. Jadi entah kapan oli ini jadi nggak kuat. Dari bahan olinya sendiri dibanding dengan peak oli yang sebelumnya, kestabilan kekentalannya emang lebih baik ya, mungkin karena yang 20W50 itu kasih pengental lebih banyak kali ya. Ya kita tahu sendiri lah namanya pabrikan oli, kalau oh ini oli kental, ini oli encer gitu saya naik kan ya, karena nggak ada yang nguji, nyantai jadinya. Penulis juga nggak lihat apa peak oli masuk SNI apa enggak ya. Nanti kalau ada SNI nya penulis cantumkan juga. Yang jelas ini bahan olinya sekarang sudah lebih encer, walau ya dibanding 20W50 nggak parah. Dibanding dengan oli sebelumnya Upsol, kayaknya Upsol itu lebih stabil ya. Jadi kalau Upsol pemakaian baru, dalam kondisi baru ya, pemakaian 10 km gini masih belum terlalu turun ya kekentalannya. Sampai ke kantor pun masih lemah, termasuk stabil alias masih cukup kental. Kalau yang Piccoli ini 10 km ini sudah cair. Jadi dari sisi bahan Piccoli itu kalah dari Upsol. Cuma Upsol tentu ya bisa disamakan dengan Piccoli kalau kecepatan tinggi. Upsol itu aditifnya halus, terutama di RPM rendah. Jadi ketika RPM rendah halus ya. Kalau RPM rendah halus, RPM tinggi ya agak sulit juga ya halusnya. Biasanya gitu. Aditif-aditif oli itu seringnya fokus di satu sisi. Jarang sekali ada aditif oli yang bisa semuanya. Kalau yang bisa semuanya itu biasanya kategorinya sudah masuk oli PCMO ya, PCMO tertentu ya. Kalau oli lama biasanya nggak ada ya yang bikin makin licin di RPM tinggi. Biasanya ya RPM rendah terus, karena kayaknya licin di RPM tinggi itu mulai dari zaman molybdenum disulfide ataupun MODTC. Entah apakah Piccoli Gain 2 ini mudah bikin selip, mengingat ya licinnya terjadi setelah ngebut. Mungkin ya, penulis nggak tahu lagi. Tapi ini yang pakai ada juga yang dari motor Herex ya, motor Herex. Tapi mana ya, kalau motor Herex biasanya koplingnya sudah modifikasi, jadi mungkin nggak akan selip ya. Kalau selip pun paling ya diakali gimana caranya nggak selip. Sayang tadi pas jalan kecepatan tinggi kaget ada yang kayak mau belok, jadi akhirnya ngerem lah ya wis. Rasanya sih kurang begitu enteng ya untuk mencapai kecepatan tinggi tersebut, jadi ada hambatan. Tapi ya sebelumnya juga penulis sudah posting ketika oli Piccoli oli Upsolnya masih baru ya, penulis 0-100 nya bisa mencapai angka di bawah 18 detik. Entah kalau ini gimana, tapi rasanya kok lebih pelan dari Upsol ya. Ini udah kapol.
Iya, rasanya kok lebih pelan. Ini habis dipakai ngebut barusan kok jadi agak berat ya. Jadi ngebutnya nggak bisa setengah-setengah barangkali ya, harus di atas 80. Entahlah, butuh beberapa hari untuk review ya. Ini tentu kalau aditifnya bertahan, karena kalau lihat kondisinya sekarang olinya sudah terlalu encer, kok rasanya nggak bisa bertahan. Tentu kalau yang makainya jam 2 malam, make ya jam 9 malam lah, anggap aja mulai ini balapan malam itu, ya tentu beda ya hasilnya ya. Ini penulis pakainya ya jam 8 pagi ya, ini tapi udah panas karena ya tadi aja loh dalam ruangan ya, dalam ruangan pagi-pagi jam ya hampir jam 7 tadi, ruangan, dalam ruangan full ya. Situ juga nggak ada kipas angin, nggak ada alat elektronik, nggak ada kompor macam-macam, ditaruh di atas lemari gitu. Kelihatan suhunya adalah 30 derajat Celcius. Kondisi pagi-pagi yang harusnya dingin itu ternyata suhunya 30 derajat Celcius. Ya kalau sekarang ya kena matahari gini ya pasti jauh lebih panas ya. Ya nggak bisa dibandingkan lah antara pemakaian penulis ini dengan pemakaiannya Herex yang dipakai balapan malam-malam. Jadi ya mungkin lah anggap aja oli peak oli ini olinya Herex ya, disebut sip, gak aus tah macam-macam. Tapi ya dilihat dari suhu udaranya, walau mereka balapannya sama-sama di sekitar sini juga, daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik gitu, tapi malam hari ya lebih dingin lah ya daripada pagi-pagi gini. Apalagi juga penulis pemakaiannya juga ada pelannya juga, jadi ya gak bisa lah dibandingkan dengan pemakaian balap. Jadi ya emang namanya oli, kita nggak bisa membandingkannya dengan di dunia balap. Balap sirkuit, balap liar, balap truk, beda ya kebutuhannya. Dari trim truknya sendiri, balap truknya sendiri juga harusnya oli itu ya nggak terpaku pada satu jenis saja ya. Di beda sirkuit, beda motor itu ya bisa aja oli yang terbaik itu beda. Nggak harus ini semua cocok untuk semua motor ya. Dah, suaranya emang olinya nggak begitu bagus ya. Ini sekarang jadi muncul suara dari bagian apa ya, rantai ketengnya mungkin kedengaran jadinya ya, klitik-klitiknya kedengaran. Padahal kemarin pakai oli Upsol nggak kedengaran. Pakai oli Upsol itu oli Upsol kayaknya aditif RPM rendahnya ya yang halus ya, jadi suara kelitikan, suara rantai ketengnya, suara kericik-kericik itu minim sekali ya. Ketika kemarin suaranya kasar ya suara asak-asak, suara dari piston dan silinder. Sementara bagian mesin-mesin yang lain nggak begitu kasar. Jadi mungkin olinya yang kemarin Upsol itu lemah dari sisi kekentalan, tapi dari sisi aditif untuk anti aus RPM rendahnya bagus. Jadi komponen-komponen masih halus suaranya, yang lain-lain jadi nggak ada kelotekan atau macam-macam. Yang apa, oli peak oli ini kayaknya sebaliknya ya.
bahan olinya malah bikin yang RPM rendahnya, komponen rantai keteng ya pokoknya senggari suara gelidikan, kericik-kericiknya jadi kedengaran. Padahal asa-asa nggak begitu kencang ya, tapi gelidikannya yang kencang. Ya namanya oli macam-macam emang wis. Jadi review Piccoli untuk sementara itu dulu. Penulis nggak tahu ini Piccoli mau dipakai berapa lama, apa dipakai seminggu kah, seminggu kelamaan nggak Piccoli. Apakah bisa sehari kah, atau 2 hari kah, atau 3 hari. 3 hari itu kira-kira 120 km. Tapi ya untuk sekarang saja penulis anggap untuk pemakaian harian oli Piccoli itu di bawahnya oli Upsol. Wes itu. Padahal oli Upsol 25.000, Piccoli KN2 iki piro? Anggap aja 70 ribuan lah. Oh ya, untuk ganti oli ini penulis sebenarnya ada pilihan Pennzoil dan Piccoli KN2 ya. Penulis putuskan pakai Piccoli KN2 dulu karena penulis pikir ya paling Piccolinya yang nggak awet daripada yang nunggu-nunggu Piccolinya kelamaan. Ya wis penulis dulu kan Piccolinya, sementara yang nunggu Pennzoilnya juga rasanya nggak bakal nunggu lama lah ya, karena ini oli Piccoli rasanya emang nggak begitu awet olinya. Wes lah itu aja. Yang jelas ya oli Piccolinya mungkin lah lebih baik daripada yang 20W50, tapi ya sama Upsol, bagusan Upsol, sama Vega SAE40 masih bagusan Vega SAE40, sama oli 25 ribuan kalah ya. Ya ini hari kedua ya pemakaian 40 km. Suara sak-sak sudah cukup besar ya, jauh lah dari Upsol malah. Jadi kalau ya ini oli Herex, tapi kok ya cepat rusak bahan olinya ya. Mungkin yang pakai Herex makanya habis 2 kali race buang ya, karena ya taruhannya waktu tiap race jutaan kan ya, mosok kayak tuku oli gak kuat. Karatan pada bagian rangkaiannya. Bukan nggak mungkin itu juga terjadi pada Aerox atau Lexi.
Ya, penulis tambahkan dah, wis. Penulis tambahkan oli samping GGI dan minyak silikon sekitar 20 ml biar makin kental, wis gak ngurus. Minyak silikon itu sebenarnya nggak kompatibel ya dengan oli mesin, harus dikocok dulu baru nyampur. Tapi ya wes lah, anggap aja iso larut lah. Dan ya efeknya terasa instan sih ya. RPM rendah langsung halus. Suara juga lebih halus karena ya olinya jadi makin kental. Terus aditif jadi RPM rendahnya juga halus. Sebelumnya kalau pelan nggak pernah dipakai kencang itu suaranya kasar ya. Setelah dipakai kencang sekitar di atas 80-an itu jadi halus. Jadi ya aditifnya itu aditif RPM tinggi, halus. Setelah itu dipakai pelan jadi halus sebentar terus jadi kasar lagi. Jadi memang aditifnya hanya untuk RPM tinggi saja. Kalau dengan hasil seperti itu penulis nggak heran sih bila orang Herex yang pakai mesin GL, mesin Tiger dipakai balapan gitu, atau yang dari Fish Air, atau yang pakai Herex biasa nih, Ninja, pakai Supra, nggak heran sih pakai Herex, pakai Piccoli Kainua, karena ya olinya encer ya, encer artinya ya pas lah. Juga licin di RPM tinggi dok. Tapi mereka yang sudah coba Piccoli Kainua harus coba oli Eni ya, Eni SI40, karena sifatnya mirip, halus di RPM tinggi dok. Kalau motornya matic ya penulis rekomendasikan coba PCMO yang modern, karena PCMO modern itu bikin halus RPM tinggi juga. Atau oli Petronas ya, oli Petronas itu bikin halus RPM tinggi juga. Tapi ya kalau untuk harian Piccoli Kainua ini kurang cocok ya kalau untuk daerah panas, apalagi macet-macetan. Ini padahal hari masih pemakaian berapa, 48 km ya. Tapi wis kasar ya, tadi berangkat aja udah kasar. Upsol aja gak kayak gitu ya. Jadi mungkin ya karena nggak ada aditif RPM rendahnya, aditif anti aus RPM rendah ya, maksudnya nggak ada aditif pelicin RPM rendahnya, jadinya olinya cepet kasar, cepet rusak. Karena ya oli diforsir jadi makin encer, suara mesin asak-asak. Yang kemarin aja penulis pulang kerja, sudah mau sampai rumah, player sudah mulai cepet turun RPM nya. Juga kemarin pun mau sampai kantor penulis player RPM nya cepet turun. Jadi ya aditif RPM rendah ya yang kurang, yang mungkin nggak ada ya, atau bahkan nggak ada ZDDP nya mungkin, entahlah. Kalau sekarang sih setelah ditambahi GGI beda. Jadi ya walau sama-sama merahnya, antara oli itu beda-beda ya.
sebelumnya pernah penulis coba Mavic. Mavic itu juga iklannya hampir sama dengan iklannya apa, Delta Loop. Warnanya ya sama kayak Piccoli, ini merah. Bahan olinya juga. Cuma kalau Mavic lebih lengkap aditifnya. Nah ini Piccoli Gen 2 ini di RPM atas saja. Ironinya penulis sekarang pakai oli samping yang warnanya merah. Beda sekali ya efeknya. Ini sekarang terasa jauh lebih halus di kecepatan rendah sampai segini ini ya. Beda lah. Mungkin kalau pakai gasoli G1000 ya akan lebih terasa lagi. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.